Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hadid R24009. Kali ini saya akan mengajarkan dan menjelaskan pengaplikasian 8 simpul dasar dalam berkegiatan di alam. Kali ini saya akan menggunakan tali cowtail 7 mm serta satu buah webbing. Oke, simpul yang pertama adalah simpul jangkar. Simpul jangkar ini bersifat menjerat. Cara membuatnya adalah seperti ini. Anggaplah kita mempunyai sebuah benda. Kita di sini ada loop, lalu kita masukkan 2 tali. Lihat bentuknya seperti ini. Itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa dengan membuat loop seperti ini. Lalu kita satukan seperti ini. Lalu kita masukkan bendanya. Tarik. Simpul jangkar bersifat menjerat pada benda, bisa digunakan untuk membuat tanduk. Contohnya simpul pangkal, simpul jangkar, lalu kita sambung seperti ini. Dan seterusnya. Simpul jangkar juga bisa digunakan untuk prusiking. Seling prusik bisa kita kaitkan menggunakan simpul jangkar ke tali karmanto. Lalu kita buat double atau triple jangkar dengan cara melilitkannya kembali. Berulang kali seperti ini. 3 kali cukup. Lalu kita rapihkan. Dia berfungsi sebagai alat naik atau ascender, juga bisa sebagai descender. Simpul dasar yang kedua adalah simpul pangkal. Cara pembuatannya seperti ini, atau biasa juga disebut dengan clove hitch. Cara pembuatannya yang pertama adalah dengan membuat X. Lalu tali yang di atas kita lingkarkan kembali ke benda, ke bawah, lalu kita masukkan ke yang sudah dilingkarkan tadi. Bentuknya seperti ini. Oke, cara yang kedua adalah dengan membuat loop. Perbedaannya dengan jangkar yang tadi adalah loop ini disilangkan ke bawah. Saya ulangi, 1, 2, silangkan, lalu kita masukkan benda dan tarik. Contoh penggunaan simpul pangkal bisa diaplikasikan dalam pembuatan bivak. Contohnya adalah misalnya bivak ponco, mudah dipasang, mudah dilepas. Pause. Bisa untuk mengikat tali ke pohon. Mengikat tali pada pasak tenda. Simpul pangkal juga bisa digunakan untuk mengikatkan trowline ke trowball. Dengan memodifikasi sedikit, trowline akan mudah dipasang dan mudah dilepas. Pangkal cukup kuat untuk dilempar dan mudah dilepas. Simpul dasar yang ketiga adalah simpul kupu-kupu atau butterfly knot. Cara pembuatannya adalah dengan membuat 3 segmen seperti ini. Ini ada 3 segmen, 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita bawa ke segmen yang ketiga. Sesudah itu, kita bawa ke bawah, lalu masukkan ke segmen yang kedua.
kita tarik dua arah. Bentuknya seperti ini. Cara yang kedua adalah dengan membuat lilitan di tangan, tali ke atas, tali ke bawah. Ada 3 tali, 1, 2, 3. Kita bawa yang pertama ke paling kanan, lalu kita bawa yang kedua ke paling kanan juga. Lalu kita masukkan ke bawah, seperti ini. Dan tarik. Penggunaan simpul kupu-kupu atau butterfly alpine knot juga bisa digunakan sebagai ekor atas, baik untuk pemanjatan ataupun untuk wiring. Seperti ini. Simpul kupu-kupu juga bisa digunakan untuk mengamankan bagian tali yang friksi atau tidak bisa dibebani. Contohnya, misalkan di sini tali yang friksi, kita akan buat simpul butterfly knot. Sehingga friksi aman untuk tidak dibebani. Simpul keempat adalah simpul kambing atau bowline knot. Cara pembuatannya seperti ini. Kita buat loop seperti ini. Lalu, misalkan ini adalah kepala hewan, kita lingkarkan ke kepala hewan. Kita masukkan. Di sini ada X. Saya lihat. Kita bawa ke tengahnya. Lalu kita seberangkan ke tali. Lalu kita masukkan. Cara mengencangkannya adalah dengan memegang 2 tali di sini. Lalu kita tarik. Bowline knot. Bentuknya seperti ini. Loopnya tidak bersifat mencengkram. Lalu cara yang kedua adalah seperti ini. Kita buat loop. Lalu loop ini kita pelintir. Dipelintir. Lalu kita tarik tali yang di sini. Lalu misalkan ada kepala hewan, kita masukkan. Lalu kita tarik. Bowline knot atau simpul kambing. Simpul kambing bersifat loopnya tidak menjerat, dia bersifat tetap. Bisa ditalikan jadi anchor ke pohon atau ke benda apapun. Bisa digunakan juga untuk mengikat kucing, mengikat anjing, dan mengikat hewan-hewan yang lainnya. Simpul dasar yang kelima adalah simpul nelayan atau simpul fisherman. Cara pembuatannya seperti ini. Dia bersifat seperti jerat. Kita pelintir ke arah dalam. Lalu kita masukkan ke lubang yang kita pelintir tadi. Fisherman. Dia seperti untuk menjerat. Bisa juga ada double fisherman. Biasa digunakan dalam menyambung tali. Seperti ini. Kita pelintir. Kita masukkan. Lalu yang satu lagi. Sama. Untuk menyambung tali. Double fisherman. Nah. Penggunaan simpul fisherman bisa digunakan sebagai penyambung tali yang sama besar dan menjadikan frusik
menjadi sling prusik. Simple Fisherman juga bisa digunakan untuk jerat dalam trap jerat, atau bisa digunakan dalam jerat apapun. Simpul dasar yang keenam adalah 8 double 8. Yang pertama adalah caranya kita buat simpul 8 terlebih dahulu, buat loop. Lalu ini kita lingkarkan seperti ini. Lalu kita masukkan kembali, membentuk 8. Cara untuk membuat double 8 adalah kita masukkan kembali tali yang tadi keluar. Seperti ini ya. Kita geser sedikit. Lalu kita masukkan. Jangan ditarik habis. Sisakan loop di sini. Lalu kita ikuti alur yang tadi 8. Kita ikuti. Jika dia masuk, kita masukkan lagi. Kita ikuti alurnya sampai dia keluar lagi. Sip. Simpul 8 double. Cara mudah yang kedua adalah seperti membuat simpul 8 yang di awal, simpul 8 single yang di awal, hanya kita langsung memakai 2 tali. Seperti ini. Kita buat loop bawah ke bawah, lalu kita masukkan seperti membuat simpul single 8 seperti ini. Simpul 8 double bersifat sulit terurai, sehingga dia biasa diaplikasikan untuk penggunaan dibebani oleh beban yang berat. Contohnya adalah penggunaan seperti disambungkan ke anchor. Selain itu, dia juga biasa digunakan sebagai simpul di tali cowtail yang disambungkan dengan ascender. Jadi ini yang dihubungkan dengan badan atau harness. Lalu yang ketujuh adalah simpul mati. Simpul ini biasa digunakan saat kita menali sepatu kita. Seperti ini. Biasa digunakan untuk mengunci sebuah ikatan. Seperti ini. Lalu, untuk membuat simpul mati yang bagus, kita lihat mana tali yang di bawah, mana tali yang di atas. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Kalau yang di atas, kita buat kembali di atas. Seperti ini. Kita masukkan. Bentuknya seperti ini. Simpul mati. Simpul mati bisa digunakan untuk menyambung tali atau bisa digunakan dalam penguncian sebuah simpul. Misalkan kita pangkal di bambu dan bambu ini licin, sehingga jika ditarik tali dapat terbuka, maka kita bisa membuat simpul mati. Agar ikatan tidak terbuka. Baik, yang terakhir ada simpul pita. Simpul pita ini biasa digunakan untuk menyambung tali webbing atau tali pipih. Cara pembuatannya seperti ini. Ditali seperti biasa. Lalu, ujung yang satunya lagi kita masukkan ke tempat dia keluar. Seperti ini. Setelah dimasukkan, kita ikuti alurnya sampai dia keluar lagi. Mirip seperti pembuatan double 8. Lihat. Kita ikuti alurnya.
sampai dia keluar lagi. Nah, seperti itu. Lalu kita tarik untuk menyambungkan tali webbing atau tali pipih simpul pita. Sekian tutorial 8 simpul dasar dan beberapa pengaplikasiannya. Simpul dibuat untuk efektif, efisien dalam bekerja, mudah dibuat, dan mudah dilepas. Untuk informasi lebih lanjut, jangan lupa follow Instagram kami, rimpala.pautan, dan subscribe Rimpala Pautan IPB. Salam lestari!